الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kades Nijam, yang kami hormati dan kami muliakan Imam beserta segenap pengurus Masjid Nurul Yakin Desa Nijam, yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, selaku hamba Allah yang beriman, marilah kita di kesempatan yang berbahagia ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam, dari jiwa yang paling tulus, atas karunia Allah yang berlimpah kepada kita, atas nikmat Allah yang hadir silih berganti di tengah-tengah kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di tengah masyarakat kita, baik itu berupa nikmat sehat Bapak Ibu, alhamdulillah, nikmat umur, nikmat keluarga kita, nikmat kebersamaan kita di majlis yang mubarak ini. Tentunya kita memohon kepada Allah semoga pertemuan kita pada malam ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita semuanya di masjid ini menjadi sarana kita memperkokoh ukhuwah imaniyah kita, memperkokoh ukhuwah islamiyah kita, memperkokoh ukhuwah basyariyah kita, bahkan ukhuwah wataniyah kita. Karena sesungguhnya setiap muslim itu Bapak Ibu bersaudara. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu terhadap muslim yang lainnya bersaudara. Jadi kita ini bersaudara Bapak Ibu. Walaupun bukan saudara sedarah, bukan saudara senasab, tapi kita bersaudara karena Allah. Yang mengikat hubungan kita adalah agama yang kita cintai. Jadi dimanapun kita tetaplah bersaudara. Karena itu hak orang yang bersaudara, Bapak Ibu sekalian, harus saling mencintai karena Allah. Jadi sia datang petang kita hadir malam ini, insya Allah karena kita saling mencintai karena Allah. Maka itu di dalam hadis Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menjelaskan 6 hak seorang muslim dari muslim yang lain. Beliau bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun
hak seorang muslim dari muslim yang lainnya 6 kata Nabi Pak. Sia totang Pak. 6 hak saudara sia kaling sia. Yang pertama dari 6 hak itu adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, awalilah dengan salam. Tahap mendasar, hal yang paling dasar. Lamin kita tuh ketemu ke saudara kita, maka kita mengucapkan salam. Memulai pertemuan dengan salam itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tetapi yang mendengar salam itu Pak, wajib untuk menjawab. Jadi lamin tuh ketemu ke saudara kita, memang sunnah sih hukum, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, bagi yang mendengar atau bagi yang disalami, wajib baginya menjawab. Ya. Inilah bentuk kasih sayang yang diajarkan oleh Islam kepada sesama kita. Dan salam itu Bapak Ibu lebih mulia dari sekedar siabeling halo atau siabeling selamat pagi gitu. Selamat pagi itu Bapak Ibu sekalian tidak terkandung di dalamnya doa. Tapi ketika siabeling assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkandung doa yang luar biasa. Jadi seakan-akan siabeling minta ketika kita berjumpa, aku doakan kamu semoga selamat, semoga mendapatkan rahmat Allah, semoga mendapatkan keberkahan di hari ini. Luar biasa. Saya doa saudara saya Bapak Ibu sekalian. Ya, maka tentunya akan menambah kecintaan, menambah kasih sayang antara kita. Gua sering sebeling Bapak Ibu, kenapa banyak permusuhan di antara umat Islam? Karena meninggalkan salam. Jadi penuh atau bermusuhan Pak, karena nongka kadu ya amalkan sunnah ta. Jadi ketika berjumpa assalamualaikum, ketika berpisah assalamualaikum. Kalau ini menjadi rutinitas, menjadi tradisi yang baik, insya Allah tidak ada yang sering bermusuhan. Karena salam itu perekat Bapak Ibu yang dimuliakan. Ya. Dan salam itu Bapak Ibu salah satu ciri ahli surga. Jadi nanti kalau kita baca hadis-hadis tentang keadaan di surga, itu salah satu ciri ahli surga, setiap kali berjumpa pasti salam. Bahkan ketika nanti kita masuk ke surga, disambut oleh malaikat dengan salam. Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi salamun alaikum, ya. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi beling malaikat ketika penduduk surga dipersilahkan masuk ke surga Bapak Ibu sekalian, maka malaikat-malaikat penjaganya mengatakan salamun alaikum, semoga keselamatan atas kalian. Tibtum, kalian telah berbuat baik di dunia, menjaga iman, memperbanyak amal saleh, istiqomah di atas ketaatan, maka masuklah ke dalam surga, kalian kekal di dalamnya. Jadi salam Pak, hak hadis pertama. Hak yang kedua kata Nabi apa Pak? Idza da'aka fa'ajibhu. Jadi kalau kamu diundang oleh saudaramu, penuhi undangannya. Jadi menawar tuan Bapak Ibu, ada undangan ke rumah kita dalam acara yang tidak mengandung dosa, arti acara-acara dibolehkan oleh syariat, maka wajib hukumnya kita datangi Pak. Acara pengantin, acara sunat, hitan, akikah Bapak Ibu ya, atau acara syukuran jamaah haji misalnya, ya maka wajib Pak hukum selama kita tidak ada halangan.
jemaah sekalian. Jadi termasuk ketika saya diundang malam ini Bapak Ibu, sebenarnya benar-benar undangan petang-petang. Undangan Panglenang Guar, Pangledang untuk acara nasihat, ceramah-ceramah seperti ini. Ada acara Pangkemenang dan seterusnya. Tapi karena Desa Nijang yang pertama ngundang saya penuhi. Alhamdulillah, jemaah sekalian. Kemudian hak yang ketiga Bapak Ibu sekalian, saya tentang idzastansahaka fansah. Apabila ada saudaramu yang meminta nasihat, beang gama nasihat walaupun hanya sepatah dua kata. Jangan bakhil dengan nasihat. Maka ketika saya diundang untuk memberikan nasihat, bismillah Bapak Ibu, karena hak saudara kita. Kadang-kadang Bapak Ibu ada tetangga yang sedang galau nih, yang sedang bingung, bimbang, mungkin karena beban hutang barangkali, atau karena apa, ada masalah rumah tangga, yang nasihat saya beang Pak, dia nasihat. Kemudian yang keempat, idza atasa fashammithu. Kalau ada saudara kita yang bersin kata Nabi, lalu mengucapkan alhamdulillah, maka sia doakan. Apa sudah doakan Pak? Yarhamukallah. Nah, jadi ibu-ibu, lamin ada tuh bersin deng sia, yang bersin mengatakan alhamdulillah, yang mendengar mengatakan yarhamukallah. Jadi sia doa, semoga Allah menyayangimu. Lalu yang bersin menjawab juga, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikanmu hidayah, petunjuk dan memperbaiki keadaan dan seterusnya. Itu luar biasa, itu saling doa. Yang kelima, idza marida, ya, idza marida fa'udhu. Ya, apabila ada saudara kita yang sakit, jenguk. Ini hak. Dan yang terakhir, idza mata fatbahu, apabila ada yang meninggal, maka uruslah jenazahnya. Masya Allah. Ini 6 hak yang harus kita tunaikan kepada saudara kita. Nah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini kita berada di penghujung tahun dan kita sedang menyambut tahun yang baru. Sebenarnya nonda perintah ku sambut timbang nonda perintah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sarana untuk saling mengingatkan, tuh saling nasihat menasehati. Inilah mungkin semangat dari pertemuan ini Bapak Ibu sekalian. Ya nanti wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu semangat dari pertemuan kita malam ini. Sekali lagi, ini bukan suatu kewajiban, tidak, tetapi kita ingin di samping itu silaturahim, itu perkuat kembali hubungan balong kita Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sisip nasihat-nasihat balong. Ya. Karena memang Bapak Ibu, kita tahu semawata, setiap ada tradisi apapun selalu kita kaitkan dengan apa Pak? Dengan syariat. Karena memang parenti kita tahu semawata, no kemilin ke dibesingin syariat Bapak Ibu. Ya, lamin bahasa semua totok parenti kalanis tahu semawa. Parenti kalanis itu di prinsip dasar yang dipegang oleh orang Sumbawa itu adalah, ya Bapak Ibu sekalian, adat berhenti laku syarak, syarak berhenti laku kitabullah, takit kodele kengila buat langit. Itu parenti kalanis, prinsip dasar yang tidak boleh berubah. Walaupun Pak, ya, kita dicekoki dengan berbagai macam hal, televisi, HP, media sosial, internet Bapak Ibu, ya, tetapi kita tahu semawata tetap berhenti kita luar biasa. Adat berhenti laku syarat, arti syarat syariat agama kita. Dan syariat agama ini berhenti laku kitabullah. Landasan syariat kita Pak, kitabullah, Al-Quran, hadis Nabi SAW. Lalu Bapak Ibu, takit ko nenek na Masya Allah. Tahu semawata Pak, lamin ya aku diri tahu semawa, mesti ada rasa takit ko nenek. Ada rasa takutnya kepada Allah. Itulah arti takwa sebenarnya. Jadi takut konene itu makna daripada takwa. Karena lamen tu peranti tentang takwa ta Bapak Ibu sekalian,
Ada 4 makna takwa. Sering saya senapat. Takwa itu maknanya 4. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Makna takwa yang pertama itu adalah hadirnya rasa takut dalam hati orang beriman kepada Allah yang Maha Agung. Ada rasa takut dalam jiwa atau beriman, itulah takwa. Lamin nonda rasa takut pada dalam hati, siap berarti mohon maaf belum bertakwa. Takut tidak melaksanakan perintah, itu takwa. Takut terjerumus kepada perkara yang haram, itu takwa. Bapak Ibu sekalian, itulah takut nenek. Ya maaf. Takut berbuat dosa, baik ketika sendiri maupun rame, itu takwa. Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kan Bapak Ibu mohon maaf, lamin pang rame Pak, tuh ketakit berbuat dosa. Tapi lamin mesa-mesa dalam kamar Bapak Ibu sekalian, ya, hampir semua pintu terbuka untuk berbuat maksiat. Ini belum bertakwa. Artinya di kedua takwa Bapak Ibu, wal amalu bit tanzil. Di samping menghadirkan rasa takut kepada Allah dimanapun kita berada, yang kedua mengamalkan apa yang diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka takwa ta nongka sekedar tu akui diri beriman, Pak. Tidak cukup dengan pengakuan saya beriman, saya muslim, tidak, tapi harus disertai dengan mengamalkan. Maka Bapak Ibu lamin ada tahu Islam dongkar was sembayang Pak, terus terang siong tahu Islam sebenarnya. Karena tahu Islam tak harus mengamalkan Bapak Ibu. Ya. Jadi iman itu tidak cukup. Itu iman itu ibarat pondasi. Pondasi Bali saya nanya sudah iman. Tapi dibesingin pondasi tak kan mesti Bapak Ibu ada kelanjutan dah. Ya, dan si amal soleh kita Bapak Ibu. Dan amal soleh ta Bapak Ibu sekalian harus sesuai dengan apa dikaturin. Nongka tu pina-pina sendiri buat ibadat ta Bapak Ibu sekalian. Ya, harus sesuai dengan apa dikasturin oleh Allah laku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada Al-Qur'an sebagai petunjuk, ada hadis sebagai pedoman. Itulah kita sebagai muslim. Kemudian diketelu Pak, dia tadi penting benar Bapak Ibu. Makna takwa yang ketiga, warridha bil qalil. Ridho, merasa cukup, merasa reda dengan apapun pemberian Allah, sekecil dan sesederhana apapun kita ridho. Itu takwa. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita selamat di yang pertama tadi. Kita sudah punya rasa takut kepada Allah, ya. Kita sudah beramal soleh, ya. Tapi kadang-kadang lamin urusan ki rezeki kita kadang-kadang nopo kabau turid reda. Kita belum mampu merasa cukup. Gitu. Kalau banyak ridho, kalau sedikit nongka, itu berarti masih bermasalah dengan takwanya. Maka perlu dilatih. Maka ridho itu, Pak, ridho itu dari akar kata riyadhah. Gitu. Jadi sesuatu yang harus dilatih. Jadi kreda, Bapak Ibu nongka datang dengan sendiri, harus selalu dilatih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamin terutama ibu-ibu ya, ketika suami pulang dengan membawa nafkah yang banyak, reda. Tapi ketika sedikit, nongka reda, berarti belum bertakwa ibu-ibu. Ya, belum bertakwa. Menang ibu-ibu. Menang ibu-ibu. Ya, jadi ridho dengan yang sedikit. Dan sudah saya sisipkan sedikit nasihat untuk ibu-ibu. Jadi, ya. Jadi kenapa kata Nabi itu ahli surga yang paling banyak itu adalah orang kaya dan perempuan? Ya. Ahli neraka, mohon maaf. Ahli neraka yang paling banyak, mohon maaf. Penduduk neraka yang paling banyak itu adalah orang kaya dan para wanita. Siang, bukan maksudnya tahu selakin enggak, tapi dia paling penuh. Ibu-ibu tahu suai, kita kaya. Lamin tahu kaya jelas Pak. Karena dia tidak bersyukur dengan hartanya. Dia menggunakan hartanya untuk yang haram, mungkin
berpoya-poya, aluku kafi, aluku itu apa. Ya, tidak peduli kepada tetangganya yang miskin dan seterusnya. Tapi kalau wanita, apa alasannya? Kenapa para wanita bisa menempati surga yang paling banyak? Ternyata satu alasannya Bapak Ibu sekalian. Karena banyak di antara wanita-wanita yang tidak pandai berterima kasih kepada suami. Banyak di antara wanita-wanita, terutama di akhir zaman, yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Kalau nafkahnya banyak, ridho. Kalau nafkah sedikit, tidak ridho. Ya, Bapak Ibu. Maka deta, Bapak Ibu sekalian, makna takwa yang ketiga. Nah, makna takwa yang keempat dan terakhir, ya nansi wal isti'dadul yaumir rahim. Ya, berbekal, bersiap diri untuk Bapak Ibu sekalian menyongsong hari akhirat. Karena Bapak Ibu, kita seraya kita pasti akan kembali. Karena itu pergantian tahun Bapak Ibu sekalian yang sekarang ini kita saksikan, berakhirnya tahun yang lama 1444 dan masuknya tahun yang baru 1445 ini, ada satu pelajaran berharga di situ. Ada satu pelajaran yang sangat berharga di situ, bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya datang silih berganti. Semoga kita ada pang dunia tak ada orang tua kita. Terus pertanyaannya, di mana orang tua kita sekarang? Mungkin sudah terbaring di alam kubur. Sebelum orang tua kita ada kakek nenek kita, di mana mereka sekarang? Sudah terbaring di alam kubur. Bapak Ibu sekalian. Sebelum umat Nabi Muhammad ada umat Nabi Isa alaihissalam, di mana mereka? Sebelum umat Nabi Isa ada umat Nabi Musa alaihissalam, di mana mereka? Sebelum umat Nabi Musa ada umat Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana mereka? Sebelum umat Nabi Ibrahim ada umat Nabi Nuh alaihissalam, di mana mereka? Bapak Ibu sekalian, artinya dunia ini silih berganti. Tidak ada yang abadi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran pertama dari pergantian tahun baru ini Bapak Ibu, bahwa semua kita akan datang silih berganti. Ya, akan lahir satu generasi dan akan musnah generasi yang sebelumnya. Ya, maka deta Bapak Ibu siato tangga, kalau kita mengaku bertakwa kepada Allah, maka 4 perkara tadi harus tu jaga, tu rawat Bapak Ibu. Jadi adik pertama, takit ku nenek, takut kepada Allah. Yang kedua tadi mengamalkan apa yang turun. Kemudian ridho terhadap yang sedikit. Kemudian mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Itulah takwa Bapak Ibu. Jadi takit ku nenek itulah takwa. Adik kedua, kengila buat lenggeng. Inilah rincian takwa. Hadirnya rasa malu untuk berbuat keburukan. Andaikan semua kita punya rasa malu, insya Allah Bapak Ibu tidak akan ada yang berzina, tidak akan ada yang minum minuman keras, tidak akan ada yang berjudi, tidak akan ada yang mabuk-mabukan, tidak akan ada yang terlibat narkotika dan seterusnya. Kalau punya rasa malu Bapak Ibu sekalian, nonda perselingkuhan aman dunia Pak. Tapi kakuda buat ada karena hilangnya rasa malu. Maka Sumbawa ini punya adat yang luar biasa. Takit ku nenek pengilak buat ini. Ada suku hadis Pak, di luar biasa. Beling mentah Nabi dalam hadis tersebut. Inna min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara nasihat para nabi terdahulu, dan nasihat itu diwariskan secara turun-temurun Bapak Ibu sekalian, nasihat dari zaman Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris, Nabi Nuh, kemudian terus Nabi Ibrahim, anak-anaknya sampai kepada Nabi Isa dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak lagi punya rasa malu,
maka berbuatlah sekehendakmu seperti hewan ternak. Ya Bapak Ibu, nasihat luar biasa. Ya, lamun mondar rasa malu Pak, maka silahkan berbuat sekehendak. Dan fenomena itu terjadi hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terutama pang TV-TV itu kita nih Pak. Artis-artis mondar rasa malu Bapak Ibu sekalian, ketemu kita uslaki di siang mahram Pak ya, bergandengan tangan, kadang-kadang cipika-cipiki, kadang peluk sana peluk sini Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kurun malik laku tema kita yaitu hikmah pergantian tahun. Ada dua ayat yang sangat menarik Bapak Ibu untuk tukaji terkait dengan tema tahun. Ayat pertama terdapat dalam surah Ali Imran ayat 150. Ini saya buka-buka pembalisnya. Ali Imran 190. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian siang dan malam, termasuk pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, bagi orang yang berfikir. Jadi lamin kita manusia tapakan ya bekali ling Allah ke akal, beda ke hewan. Nan pang mulia kita manusia ta Bapak Ibu diberikan akal sama Allah. Kalau hewan tidak punya akal, dia hanya punya insting untuk kawin. Dia punya insting untuk makan minum, tidak punya akal. Karena itu tidak bisa bedakan yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang terpuji dengan yang tercela. Tapi manusia punya akal. Maka orang yang berakal itu, setiap kali dia melihat penciptaan langit dan bumi, setiap kali dia melihat pergantian siang dan malam, dia jadikan itu sebagai tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah berkuasa atas dirinya. Kalau sekarang dia kaya, lalu kekayaannya dijadikan sarana sombong, bisa saja seketika Allah jadikan dia miskin. Allah berkuasa atas dirinya. Kalau sekarang dia punya jabatan, lalu dia tidak bersyukur, bisa Allah ambil jabatan itu seketika. Dan itu banyak terjadi Pak. Masih tututan kisahnya Fir'aun, kisahnya Qarun Pak ya. Jadi lamin ada tahu kaya terus sombong Pak, setotang ke kisah Qarun. Ada pejabat, presiden, gubernur sombong, setotang kisah Fir'aun, setotang kisah Raja Namrud, laknatullah alaih. Bapak Ibu sekalian, bahwa dunia Pak selalu ya pergantikan ling Allah, kadang pang bau, kadang pang bau. Maka salah satu pelajaran penting dari pergantian tahun ini, bahwa nasib kita Bapak Ibu sekalian, takdir kita selalu berputar. Jamaah sekalian, memang ada takdir di permanen, ada takdir di permanen, tapi ada takdir yang berubah-ubah. Nongka supu takdir tapai untuk siapa ling sia. Ada takdir yang permanen. Apa takdir permanen itu Pak? Takdir permanen itu 4. No bau berubah takdir apa? Sama sekali tidak. Yang pertama Pak, yang pertama adalah tentang ajal. No bau berubah. Lamin beling Allah ajalmu hanya 50 tahun, ya sudah 50. No akan berubah Pak. Tapi ada istilah takdir yang tergantung. Takdir itu ada dua. Ada takdir yang tetap, ada takdir yang tergantung pada sesuatu. Nah, takdir yang tetap itu bisa begini. Umur fulan 80. Gitu. Tetap. Sudah berubah-ubah. Tapi ada takdir yang tergantung. Misalnya fulan ini umurnya bisa 60, bisa 80. Itu namanya takdir yang tergantung pada sesuatu. Contoh ini, kalau dia jaga silaturahimnya, maka umurnya 80.
Kalau dia putus silaturahimnya maka umur 60. Itu takdir yang Allah tetapkan seperti itu. Bapak Ibu sekalian. Makanya lamun saya baca hadis nih, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya nih Pak, ingin dibentangkan rezekinya, maka hendaklah menghubungkan tali silaturahim. Bukan berarti bahwa ketika umur sia ya takdirkan 80 jadi 100 tidak bisa. Tapi bisa jadi umur sia ditakdirkan 2, bisa 60, bisa 80. Nah, itu namanya takdir Bapak Ibu sekalian yang permanen. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita semuanya Bapak Ibu sekalian telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada Bapak Ibu sekalian yang ajalnya itu yang usianya sampai gratis, ada, alhamdulillah. Saya Bapak Ibu sekalian sudah beberapa kali ada sampai 120 ada. 125 di paling loka di pernah saya ada setor yang saya pengsemangat 125 ada. Tapi di paling kuno Bapak Ibu berkisar 60 70. Itulah ajal Bapak Ibu. Ya. Jamaah haji kita di paling loka tinta Bapak Ibu, jamaah haji Indonesia yang paling tua tahun ini 117 tahun. Orang Madura. 117. Nongkar wah kenang kursi roda berari ke Mekah. Jalan kaki beliau, masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lamin umur tahu semawa, jamaah haji semawa dia paling loka tinta umur 92 tahun. Orang Lunyuk. 92 tahun. Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi takdir yang permanen itu pertama ajal. Yang kedua jodoh, Bapak Ibu. Jadi jodoh sebelum kamu berubah. Kalau memang jodohnya fulan, ya sudah, itu jodohnya. Tapi ada buka tuan Ustaz. Mi tegas tuh beling jodoh hanya 5 tin, setelah itu cerai. Berarti kan tidak permanen tuh Pak takdirnya. Berarti bukan wanita itu yang betul-betul menjadi jodoh Anda. Wanita berikutnya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi juga jodoh kita takdir jodoh kita lebih dari satu, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ambilin diri itu. Terus yang ketiga Bapak Ibu sekalian, rezeki itu takdir permanen. Apakah siata kaya ki atau miskin ki permanen sudah takdirnya Pak. Ya. Kemudian yang keempat, bahagia atau sengsaranya kita. Allah takdirkan kita bahagia atau tidak, itu takdir permanen Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun takdir yang berubah-ubah Bapak Ibu sekalian, ya nanti takdir harian sia. Jadi rincian dari takdir itu bisa berubah-ubah. Misal Pak, anu tayak takdir sialing Allah, sia dapat 100.000 misalnya. Rezeki sia anuta ditakdirkan 100.000. Tapi karena sering sia ibadah, sering sia berdoa, jadi 500. Itu namanya takdir harian. Bisa berubah dengan doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Contohin, misal anuta kita ditakdirkan misalnya kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Ditakdirkan kecelakaan. Ternyata tidak jadi. Itulah takdir yang berubah karena doa. Ketika si antek mobil, saya berdoa, nongkada di kecelakaan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa berubah itu hanya takdir harian. Takdir yang lain tidak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian secara malik bahwa sesungguhnya pada pergantian penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam sebagai tanda bagi orang yang berakal. Jadi lamun kita mengaku berakal, Bapak Ibu, maka sia sedadi pergantian tahun sebagai tanda akan kekuasaan Allah. Allah berkuasa atas kita seraya kita. Karena itu seraya nikmat adi sia rasa tuh Bapak Ibu, sia sedadi sarana untuk sia separak diri selaku Allah. Nikmat sehat gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nikmat umur gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena suatu hari nanti nikmatnya akan yaiti kebaling baik terus terang. Banyak orang yang sehat lalai, tiba-tiba jatuh sakit baru sadar betapa pentingnya nikmat sehat.
Banyak orang dikasih umur panjang lalai, ketika ajal datang baru sadar bahwa dia belum beramal soleh. Akhirnya menyesal, eneng tunda mati, Pak. Ya, eneng tunda mati. Tapi penyesalan tidak berarti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, ada pertama mamutu sedadi pergantian tahun ta sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertama. Mi cara tus parak diri kita laku Allah dengan banyak mengingat Allah. Dimanapun kita ingat Allah. Ketika sia manang sia totang Allah. Ketika sia tokal berduduk ingat Allah. Ketika berbaring ingat Allah. Jadi jadikan seria momen sia totang Allah. Itulah cara kita Bapak Ibu bersyukur kepada Allah. Jadi kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi 4 cara mengingat Allah. Yang pertama berdiri, yang kedua duduk, yang ketiga berbaring, kemudian dengan cara kita merenungi ciptaan Allah ada pembawa dunia apa. Jadi ketika sia ingo langit, sia ingo gunung, sia ingo berbagai ciptaan Allah, jadikan sarana untuk apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi Bapak. Ada kedua Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pergantian tahun ini Bapak Ibu menandakan bahwa setiap kita akan berpulang kepada Allah. Setiap kita akan berpulang. Ya. Tidak ada yang kekal Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Walaupun ada sebagian tahu beling Pak, ada satu orang yang kekal sampai sekarang ini, yaitu Nabi Khidir. Bapak Ibu sekalian, itu salah. Ya. Itu pendapat yang keliru. Tidak ada yang kekal, termasuk Nabi Khidir sudah meninggal. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang yang hidup di dunia tidak ada. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Semua yang ada di atas dunia ini musnah, hancur, punah, tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi seria kita Pak akan tubilin dunia ta Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika berganti tahun, umur kita bertambah tapi total Pak, jatah hidup kita semakin berkurang. Deta dia harus ditotang Pak. Jadi mohon maaf, kadang-kadang kita Pak sangat euforia, sangat tuh berbahagia ketika bertambah umur kita, sampai-sampai ada yang mengadakan pesta. Ya. Malah kalau artis mengadakan pesta Bapak Ibu sampai miliaran gue Pak. Itu ada ulang tahunnya artis beberapa waktu yang lalu, hampir 2 miliar habis. Hanya gara-gara ulang tahun. Begitu gembiranya luar biasa. Ada orang kaya ketika ulang tahun anaknya dihadiahkan Mercy berlapis emas. Bapak Ibu sekalian, bergembira, tapi sayang Pak, sedikit di antara orang-orang Islam ini yang ketika bertambah umurnya menyadari bahwa jatah hidupnya semakin berkurang. Tak konsekuensi, lamin bertambah umur siapa total, jatah telah siata berkurang. Sehingga kesempatan beramal itu berkurang. Maka mogama kita seria kita ta Bapak Ibu tu gunakan jatah di masyiada untuk tu sepenuh bekal akhirat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terutama sekali sholat 5 waktu. Bekal yang paling baik Bapak Ibu sekalian, nondas 2 telupa. Sholat inilah bekal yang terbaik kita. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, as-salatu nur, kata Nabi. Salat itu cahaya bagimu, kata Nabi. Cahaya bagi jiwamu, cahaya di dalam kuburmu, cahaya di atas jembatan penyeberangan antara surga dengan neraka, antara neraka dengan surga. Bapak Ibu sekalian, harus siap totang ning siang bahwa serea kita akan tutama balik kubir, dan balik kubir ta Bapak Ibu sekalian identik dengan gelap. Kubur itu asalnya gelap gulita, sunyi, sepi.
sepi, tidak ada satu makhluk pun di dalam kubur itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Suci, tetapi bisa kita ramaikan dengan tilawah Al-Quran. Kubur itu asalnya gelap, bisa kita sinari dengan sholat kita. Kubur itu penuh dengan hewan buas, ular berkepala 7, kalajengking, ulat-ulat dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, nanisi kubir sia, tapi semua itu bisa dicegah dengan sedekah. Kita bisa melindungi diri kita dari semua ulat-ulat tadi, kalajengking dengan sedekah, kata Nabi SAW. Semakin banyak kita sedekah, maka aman kubur kita. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu, kubur itu sepi, kita hanya sendiri di sana, tapi bisa ramai dengan silaturahim. Bisa ramai dengan silaturahim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hal-hal tasi Pak tutotang pengakhir tahun sehingga memotivasi kita memperbanyak amal soleh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada suku ayat Bapak Ibu dalam Al-Quran, ada luar biasa Pak. Pasatotang laku kita manusia. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Surat yang ke-59 ayat 18. Rajin baca nih imam Pak. Apaling Allah pangnan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, coba sia tengange balong-balong ayat apa? Ya semula ling Allah dengan kata wahai orang yang beriman. Artinya siapapun yang mengaku beriman menonggama pesan Allah Pak. Kira-kira begitu Pak. Jadi insya Allah Pak, dalam waktu dekat insya Allah MUI Majelis Ulama Indonesia Sumbawa ini akan membuat tim gitu. Ini dimulai atau dipelopori oleh Ketua MUI. Dia Guru Sukri Rahmat. Beliau mempelopori, insya Allah kita akan membuat Al-Quran terjemah Sumbawa gitu. Al-Quran terjemahan bahasa Semawa itu sudah mulai, beliau sudah pelopori. Al-Baqarah sudah beliau terjemahkan dalam bahasa Sumbawa. Kita lanjutkan nanti buat tim. Nah, ini ada Quran bahasa Semawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini insya Allah merupakan pasatotang yang sangat mengena Pak. Lamen tu baca Al-Quran ke bahasa Indonesia kan ya biasa aja sih. Tapi kalau berbahasa ibu maka itu luar biasa. Insya Allah proyekta akan dilaksanakan di Sumbawa Bapak Ibu sekalian. Bahkan Al-Quran tamu di niat balong kita kirim ke Saudi dicetak dan diperbanyak. Masya Allah tabarakallah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembalilah ke ayat kita. Wahai orang-orang beriman kata Allah. Jadi laben kita mengaku beriman, siapa menonggak pesan Allah. Ittaqullah. Pesan yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Remalik laku arti takwa itaknan, takit laku nenek, mengamalkan yang turun, ridho dengan yang sedikit, dan mempersiapkan bekal akhirat. Bapak Ibu, ittaqullah. Itulah bekal kita. Ada kedua pesan Allah apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa orang beriman melihat, mempersiapkan bekalnya untuk hari esok. Coba saya tenangnya. Hendaklah setiap jiwa kata Allah mempersiapkan bekalnya untuk hari esok. Apa tegas hari esok kata? Apakah nawar rebu? Apakah minggu angkat? Tidak. Semua ahli tafsir sepakat arti hari esok itu adalah hari kiamat. Semua ulama tafsir. Maka kita dituntut oleh Allah untuk mempersiapkan bekal hari menjelang menyambut datangnya hari kiamat Bapak Ibu. Dan bekal itu diulang lagi oleh Allah, wattaqullah.
Bekal di awal takwa, di akhir juga takwa. Bekal di dunia takwa, di alam kubur takwa, di akhirat juga takwa. Itulah bekal kita. Siong harta, siong jabatan, siong status sosial nongka sama sekali. Tapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penjabaran takwa sia? Ada sholat 5 waktu, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada silaturahim, ada ngaji Bapak Ibu, ada zikir, ada salawat, ada istighfar, ada sholat sunnah, ibadah sunnah seterusnya. Itulah takwa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di kedua, Pak Pasatotang di kedua, wala takunu kalladzina nasullah, jangan seperti orang yang lupa kepada Allah. Nah, sampai kita tuh kelupa laku Allah. Deta Pasatotang ini luar biasa. Nah, sampai sia kelupa laku Allah gara-gara sia sibuk pang umas sia kelupa Allah. Sibuk pang kantor sia kelupa Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah jadikan diri kita lupa kepada diri sendiri. Ya, itu akibat dari yang orang lupa kepada Allah, Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Sehingga dia baru ingat akan dirinya ketika ajal sudah tiba. Bapak Ibu, naudzubillah min dzalik. Ya, maka ini Bapak Ibu Pasatotang hari berharga kali saya laku kita seraya kita. Mari kita jadikan pergantian tahun ini sebagai momentum untuk kita introspeksi diri kita. Coba sia tengange amal sia selama setindi kalalu Bapak Ibu. Kira-kira lamin tu timang Pak. Olo mau kang dua mata timbangan. Kira-kira demi di adi berapa? No mau sia timang mau di pang akhirat sia timang tu tak. Sebagaimana nasihat Umar bin Khattab. Apaling Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amalmu sebelum Allah yang menghitungnya. Nah, siapa yang Allah yang hitung, Pak sia hitung. Bapak Ibu sekalian. Hitung ning sia. Kira-kira selama setinta demi dipenuh kebalong ki atau tolong. Buat ibadat ki atau buat maksiat demi dipenuh, Pak. Lamin penuh buat maksiat, maka iringi dengan istighfar, iringi dengan taubat yang baik kepada Allah. Tapi lamin penuh buat kebalong, alhamdulillah, sia jaga, sia rawat, sia tingkatkan agama. Itulah sikap kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian apa nih Umar? Wazinuha qabla an tuzanu. Timang gama amal kita. Timbang dulu sendiri. Jangan tunggu malaikat yang menimbangnya nantinya Bapak Ibu sekalian. Itu timang amal kita. Karena apa kata Umar? Akan lebih ringan jika kalian menimbangnya hari ini. Karena lamin ada di kurang bau terus balong. Tapi lamin nong kasih sadari dan sampai ajal datang tidak ada kesempatan lagi beramal. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, dunia yang kita tempati ini suatu hari akan meninggalkan kita dan kita semakin dekat dengan akhirat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira tidak panjang lebar di bawah saya senapat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian di terakhir saya lupa itu. Apa rahasia mungkin datang sebagai penutup? Apa rahasia Allah mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat likum. Kakuda buah Allah beling hendaklah setiap jiwa. Kakuda buah beling jiwa. Nongka beling setiap orang. Coba saya tenangin. Luar biasanya ahli tafsir Pak. Sampai kata-kata yang serat apa ada maknanya. Kenapa Allah mengatakan hendaklah setiap jiwa? Aku udah bilang setiap orang, setiap individu. Ya, ternyata artinya Bapak Ibu, hikmahnya adalah bahwa setiap orang yang ingin mempersiapkan bekal akhiratnya harus dimulai dengan memperbaiki jiwa. Tidak bisa dengan memperbaiki lahir Bapak Ibu. Tidak bisa dengan memperbaiki penampilan. Harus semula ki hati. Sebalong hati. Lamin balong hati. Insya Allah akan balong peranan. Akan balong di lahir. Batin bagus, lahirnya juga akan baik. Kadang-kadang kita tuh kenang topeng tuh Pak. Pernah tahu telas ke topeng Pak. Luar balong, dalam mohon maaf. Iya. Kadang-kadang balong ke masyarakat, balong ke tetangga, tapi ke suayana muka balong. Kenang topeng tuh. Subhanallah. Cukuplah Nabi sebagai contoh terbaik kita. Apa nih Nabi?
Ana akhsyakum wa atqakum lillah. Aku ini, kata Nabi, adalah yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah dari kalian semuanya. Ya, kemudian kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi anak istrinya. Kali balong kita, kali balong ke masyarakat, nongka balong ke suai, siang tahu balong. Ini Bapak Ibu sekalian yang itulah hikmah kakuda buah beling, hendaklah setiap jiwa. Karena yang pertama yang harus diperbaiki adalah jiwa, hati, Bapak Ibu. Lamin balong hati, serea amalin akan ikut balong, serea pranasia dilin akan ikut balong, mata sia balong, pendengaran balong, lamin balong hati ta. Karena disinilah sumber iman di hati, Bapak Ibu. Ya. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Semoga pergantian tahun ini betul-betul menjadi titik tolak, menjadi starting point kita untuk kusbalong gama tu priri diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena hakikatnya barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin rugi dia. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin maka dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat oleh Allah. Maka moga-moga tutup tinta dengan kita banyak beristighfar, bertaubatlah ke Allah, dan mari kita buka lembaran baru kita dengan tekad untuk beramal istiqomah di jalan Allah sampai ajal menjemput kita. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan antara jamaah ahli makmuran dan tidak hari kenapa Ustaz kaitan ceramah agama. Tentu pendapat total aku kita terutama ibu mungkin Ustaz kita antara ibu di penuh gerakan juga bersalik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz kita mau jadi motivasi generasi kita menjadi jalan hidup kita, motivasi untuk ke depan kita dalam hidup ini. Mudah-mudahan apa yang dapat kita mendapat Allah Subhanahu wa taala untuk ke depan kita. Bapak-bapak, saudara, dengan tidak mengurangi rasa hormat, sekali lagi kita minta dengan hormat kepada Ustaz untuk memimpin doa sekaligus doa awal tahun. Dengan hormat, Pak Ustaz disilakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, senapakah kita berdoa memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terlebih dahulu beristighfar di dalam hati kita masing-masing. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba hammina ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduk wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma adkhilhu 'alaina bil amni wal iman was salamati wal islam ورضوان من الرحمن وجوار وجواز من الشيطان. اللهم ya Allah ya Tuhan kami, hadirkanlah tahun yang baru ini ya Allah kepada kami dengan membawa iman dan keselamatan ya Allah.
dengan membawa iman dan keimanan ya Allah, dengan membawa rasa aman ya Allah, dengan membawa keselamatan dan kebahagiaan ya Allah, dengan menjadikan kami istiqamah di atas keislaman kami ya Allah. Jadikanlah pergantian tahun ini ya Allah sebagai sarana kami untuk meraih ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istighfar kami, jadikanlah taubat kami ya Allah, mencegah kami dari godaan dan gangguan syaitan yang akan menjerumuskan kami ya Allah kepada keburukan. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا من العام الماضي بحسن الخاتمة ولا تختمنا عنه إلا بحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tidak Bapak, sampai lagi jemaah 50 demikian tadi melalui pembacaan doa. Mudah-mudahan doa yang kita ambil tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di tahun yang baru kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara, demikian acara pada pagi ini kita istirahatkan, pada malam ini kita istirahatkan. Dan terakhir yang acara penutup, sebelum acara penutup, sekali lagi atas nama hukum Masjid Nijang, pemerintah desa Nijang menyampaikan ucapan banyak kepada yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah terima hari kiamat. Sekali lagi terima kasih Ustaz telah bersama kami. Demikian acara pada malam ini kita tutup pengucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.